Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umril wadin wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat dia kita dibawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Baik, yang terhormat Bapak dosen pengampu akuntansi syariah Bapak Arifah Kurniawan dan teman-teman sekalian yang berbahagia dan yang saya cintai. Baik, kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan Bufa Esa Saputra, saya sebagai moderator, Devi Ratna Diningsih, Parasti Amalia, dan Lilik S. Nur Latifah. Pendahuluan latar belakang. Masih banyak perkembangan bisnis yang menggunakan dasar konvensional, sedangkan dengan sistem konvensional tentu hanya menguntungkan sepihak dan akad serta transaksi yang menjurus merugikan, sehingga perlunya penerapan perkembangan bisnis dengan prinsip keislaman di mana semua akad, transaksi asal modal dan lainnya sesuai dengan ketentuan Islam yang baik. Semua pihak perbankan syariah membutuhkan treatment akuntansi yang berlandaskan syariat Islam. Salah satu transaksi yang sedang berkembang di perbankan yaitu pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dibisniskan. Dalam mudharabah banyak diminati karena menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak pengelola maupun penyedia. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah terkait pembahasan ini sebagai berikut. Apa definisi dan penggunaan mudharabah? Bagaimana ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syariah? Dari mana sumber hukum mudharabah? Bagaimana alur transaksi mudharabah? Kapan berakhirnya akad mudharabah? Apa saja standar akuntansi mudharabah? Bagaimana perhitungan dan perjunalan transaksi mudharabah? Bagaimana penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah? Berikan contoh dari kasus mudharabah ini. Materi selanjutnya akan dibacakan Saudari Lilik S. Nur Latifah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Bufa Aisyah Saputra, yaitu yang C, sumber hukum mudharabah. Yaitu yang pertama, Al-Qur'an. Yaitu dijelaskan di mana di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya dijelaskan juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang bunyinya, yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah atau Tuhannya. Dan selanjutnya sumber hukum yang kedua yaitu ada as-sunnah dari Sholih bin Su'aib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur adukan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan begitu juga ada pendapat menurut Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia atau pengelola dana ini harus menanggung resikonya. Karena ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau membenarkannya.
hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Dan selanjutnya ada yang D, alur transaksi mudharabah. Yaitu alur transaksi mudharabah itu yang pertama dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, yang dimana formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukungnya. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis. Dan selanjutnya analisis tersebut diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudharib. Dan selanjutnya alur yang kedua yaitu bank mengkontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Dan yang ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai sahibul mal dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Dan selanjutnya tahap yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan porsi perhitungan yang telah disepakati. Dan yang kelima, ada bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya akan dibacakan Saudari Farasti Amalia. Berakhirnya akad mudharabah. Para ulama menyatakan bahwa akad mudharabah akan berakhir pada 1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau mudharib dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau syahibul ma'al menarik modalnya. 2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. 3. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, misalnya gila. 4. Modal habis di tangan sahibul ma'al sebelum dikelola oleh mudharib. 5. Menurut Imam Abu Hanifah, jika sahibul ma'al murtad, maka akad mudharabahnya batal. F. Standar akuntansi mudharabah atau bank syariah. Ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Isi dari PSAK 105 tahun 2027 yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua, pengelola dana, bertindak selalu pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah. Saya kembalikan ke moderator. Pemateri yang terakhir akan dibacakan Saudari Devi Ratna Diningsih. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan mudharabah. Yang pertama yaitu penyajian mudharabah. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam pelaporan keuangan sebesar nilai yang tercatat, dan pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan berupa: yang pertama, dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah, dan yang kedua, bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan kewajibannya. Yang kedua yaitu pengungkapan mudharabah. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada: yang pertama, isi kesepakatan
kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Yang kedua, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Dan yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya yaitu pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada yang pertama, isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Yang kedua, rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, yaitu ada penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Materi selanjutnya yaitu perhitungan dan penjurnalan terhadap transaksi mudharabah. Pertama, pada saat penandatanganan akad mudharabah, di mana jurnal pada tanggal 1 Agustus atau saat akad mudharabah ditandatangani terdiri atas jurnal pembukaan rekening administratif komitmen pembiayaan PT Hania dan jurnal pembebanan biaya administrasi. Bagaimana cara membuat jurnal untuk pembukaan rekening administratif? Nah, pada tanggal 1 Agustus ini terjadinya akad mudharabah di mana penyedia dana atau bank syariah ini sendiri memiliki hutang atau kewajiban atau liabilitas yang mana bertambah di kredit dengan nama transaksi yaitu kewajiban komitmen administratif pembiayaan di kredit terhadap pos lawan komitmen administratif pembiayaan di debit senilai 1.450.000.000, di mana tanggal 10 Agustus nanti adanya izin tarik atau penarikan senilai 1.450.000.000, di mana nantinya saldo akan habis atau senilai dengan nol. Bagaimana cara pembuatan jurnal pembebanan biaya administrasi? Nah, untuk jurnal pembebanan ini sendiri adanya kas masuk ke bank, di mana kas bertambah di debit terhadap pendapatan administrasi bertambah di kredit senilai 14.500.000. Yang kedua, penyerahan investasi mudharabah, di mana berdasarkan PSAK 105 disebutkan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas kepada pengelola dana. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Misalkan pada tanggal 2013 BMS mencairkan pembiayaan sebesar 1 miliar. Yang ketiga, penerimaan bagi hasil mudharabah. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 22 dinyatakan bahwa pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi bagi hasil. Sekiranya hasil usaha belum dibayar oleh pengelola, bagian tersebut diakui sebagai piutang. Nah, berikut adalah realisasi laba bruto PT Hania selama 10 bulan yang dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya, di mana ada bulan Agustus, September, Oktober, hingga Mei dengan jumlah laba bruto yang berbeda-beda. Ada naik, ada turun, di mana Agustus ada 20 juta, September 50 juta, hingga Mei 60 juta. Porsi bank 30% sesuai kesepakatan di awal, di mana Agustus ada 6 juta, September 15 juta, yang terakhir Mei 18 juta. Dengan tanggal pembayaran hasil ada 10 September, 10 Oktober, 10 November, 10 Desember, 10 Januari, 10 Februari, hingga 15 Juni. Klasifikasi transaksi di atas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan laporan bagi hasil, seperti pada bulan Agustus, September, Oktober, hingga Maret. Bentuk transaksinya adalah sebagai berikut. Tanggal 10 bulan 9 tahun XA itu kas bertambah di debit terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah bertambah di kredit senilai 6 juta. Begitupun tanggal 10 bulan 10 tahun XA, di mana kas bertambah di debit terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah bertambah di kredit senilai 15 juta. Hingga tanggal 10 bulan 4 tahun XB atau tahun selanjutnya, yaitu kas bertambah di debit terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah bertambah di kredit senilai 15 juta. Yang kedua yaitu penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil seperti pada bulan April dan Mei. Berdasarkan PSAK 105 disebutkan bahwa bagian hasil usaha belum dibayar oleh pengelola, maka bagian tersebut diakui sebagai piutang. Bentuk transaksinya adalah sebagai berikut. Tanggal 10 bulan 5 tahun XB, piutang pendapatan bagi hasil mudharabah di debit terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah di kredit senilai 16.500.000. Tanggal 5 bulan 6 tahun XB, kas di debit terhadap piutang pendapatan bagi hasil mudharabah di kredit senilai 16.500.000. Tanggal 10 bulan 6 tahun XB, piutang pendapatan bagi hasil di debit terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah di kredit senilai 18 juta. Dan 15 bulan 6 tahun XB,
kas di debit terhadap piutang pendapatan bagi hasil mudharabah di kredit senilai 18 juta. Yang keempat, saat akad berakhir. Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah, di mana contohnya pada tanggal 10 Juni saat jatuh tempo PT Hanya melunasi investasi mudharabah sebesar 1.450 juta. Maka jurnal transaksinya adalah kas yang bertambah di debit terhadap pembiayaan mudharabah yang berkurang di kredit senilai 1.450 juta. Kemungkinan yang kedua yaitu nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang menurut PSAK nomor 105 paragraf 19. Contoh dari transaksinya yaitu pada tanggal 10 Juni saat jatuh tempo PT Hanya tidak mampu melunasi pembiayaan mudharabah, di mana jurnalnya yaitu piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo di debit terhadap pembiayaan mudharabah di kredit senilai 1.450 juta. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagi teman-teman sekalian yang kurang jelas ataupun kurang paham, saya buka sesi tanya jawab kepadanya, saya persilakan. Di presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.